Islam muncul dalam keadaan asing, dan dia akan kembali dalam keadaan asing. Maka beruntunglah orang-orang yang terasingkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada segenap pemirsa media dakwah Quran TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan satu wujud daripada rasa cinta kita dan mutaba'ah kita, mengikuti kita kepada jejak Nabi Muhammad SAW. Pada hakikatnya beliau dan seluruh para nabi adalah mempunyai satu tugas, yaitu mengajak manusia untuk menjadi orang beriman kepada Allah, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, beragama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah banyak gerakan-gerakan Islam yang mereka dalam koridor akidah yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah membuat inisiatif cara yang berbeda tetapi dengan satu tujuan, termasuk diantaranya yaitu FPI. FPI yang dipimpin oleh Al-Habib Rizik bin Syihab adalah juga merupakan satu wadah berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. FPI, Front Pembela Islam. Timbul satu pertanyaan, Islam tidak perlu dibela? Ya, benar, Islam tidak perlu dibela, karena Allah sudah menjanjikan kemenangan Islam. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah akan menjayakan Islam atas seluruh agama. Islam tidak perlu pembelaan kita, tapi kita perlu untuk menjadi pembela Islam. Membela Islam, membela Allah, itu artinya membela agama Allah, yaitu membela Islam. Membela Islam yaitu membela muslimin, orang-orang Islam. Membantu Allah artinya membantu agama Allah. Membantu agama Allah yaitu adalah membantu orang-orang yang menganut agama Allah, yaitu al-muslimin. Nah, disinilah perlu dipahami oleh kaum muslimin. Kalau Anda mengenal bahasa Arab, ada dua mudhaf yang dibuang. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu membela Allah, Allah akan bela kamu. Artinya in tansurullaha ay in tansuru dinallah. Jika kamu membela agama Allah Subhanahu wa taala, Allah membela kamu. Membela agama Allah, bagaimana Islam akan dibela? Ai intan suru ahla dinillah yansurkum. Jika kamu membela orang-orang yang menganut agama Allah, itu al-Islam, maka Allah akan membela kamu. Sama dengan mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah itu dengan cara mengagungkan syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kamu masuk dengan masjid dengan cara mengagungkan Baitullah, masuk dengan kaki kanan, dengan membaca doa, dengan tahiyatul masjid, dengan niat i'tikaf, beradab ada di sana, maka kamu itu adalah mengagungkan Allah. Kenapa? Kamu mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga mengagungkan dan membantu orang yang memakmurkan masjid. Itu adalah satu bentuk mengagungkan Allah. Ada mudhaf pertama, ada mudhaf yang kedua. Baik. FPI, harapan kami lebih maju lagi. Bukan hanya sekedar front pembela Islam, tapi front pendidik Islam, sehingga bisa menyebarkan ilmu, dan sehingga
kaum muslimin menjadi umat yang rasional, umat yang berakhlakul karimah, berpendidikan agama. FPI juga menjadi front penyelamat Islam, sehingga orang-orang yang mereka dalam perbuatan-perbuatan yang baik, kemaksiatan Allah, bertobat dengan gerakan FPI. FPI juga menjadi front penyatu Islam, sehingga bisa merangkul dengan organisasi atau gerakan-gerakan yang lainnya. FPI juga menjadi penyejuk Islam, sehingga dalam berdakwah FPI lebih harmonis, lebih baik, lebih meningkat, lebih bisa diterima daripada yang lainnya. Mudah-mudahan insyaallah Al-Habib Rizik, Allah berikan panjang umur, Allah berikan sehat al-afiat, Allah berikan kekuatan, dan mudah-mudahan pengikut Habib Rizik Allah berikan mereka juga keselamatan, dan mudah-mudahan insyaallah dalam hal yang diridhoi oleh Allah, berdakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala bil hikmah wal mu'izatil hasanah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat untuk membela agama Allah, baik dengan jiwa, baik dengan harta, baik dengan segala yang kita punyai, dengan pemikiran kita membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, juga dengan mendidik kaum muslimin, mengajarkan kepada mereka al-akhlakul karimah, mengantas mereka daripada kemaksiatan yang mereka lakukan, dan juga berdakwah ilallah lewat kesehatan, memberikan kesehatan jasmani dan rohani kepada kaum muslimin. Mudah-mudahan insyaallah FPI dalam ridha Allah, FPI dapat dibanggakan oleh Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bagus. Dan yang terakhir, jangan mau digesek-gesekkan dengan kau sesama muslim. Nggak usah. Siapapun yang ngajarkan kebencian, apalagi sama ahli bait, sama habaib. Ahli sunnah capopo benci habaib. Ahli sunnah capopo mulai kapan? Akhirnya nggak baca di ente. Ahlu baitil Mustafa Tuhuri ente caci. Hum amanul ardi faddakiri ente caci. Syubbihu bil anjumi zuhuri ente benci. Apa ini? Ahli sunnah capopo niki. Benci sama habaib. Cintai habaib sebagai bentuk cinta kepada Nabi. Mulai kapan ngaku ahli sunnah wal jamaah ngajarkan benci sama habaib? Mulai kapan? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami, datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama, kiai-kiai ada di Indonesia ini. Awas, Anda tanggung jawab sama Rasulullah SAW. Datuk kami adalah bukan makan harta Anda. Lihat bagaimana sekarang semuanya. Anda muhibbin, Anda cinta kepada habaib, Anda ada di sini. Tapi habaib bagaimana menghargai Anda? Dipotongkan kambing 100 lebih untuk Anda. Anda datang ke sini bawa apa? Paling gula 1 kilo. Anda bawa apa di sini? Tapi itu semuanya kenapa? Karena kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami dididik untuk menghargai muhibbin. Kami tidak pernah ambisi dengan jabatan PNKB. Kami tidak ambisi dengan isytihar. Silahkan Anda ambil semuanya. Kami tidak itu. Kami tidak pernah dididik untuk benci kepada siapapun, hatta kepada musuh. Tahukah Anda Sayyidina Husain datuk kami disembelih, saudara? Sayyidina Hasan datuk kami diracun, saudara. Sayyidina Ali dibunuh. Tapi bagaimana mendidik kepada anak cucunya? Menuntut gisos enggak, saudara? Sayyidina Ali Zainal Abidin menuntut gisos enggak, malah yang dipikiri anak cucunya, diajari sampai menjadi orang-orang yang soleh. Karena itu habaib ini kalau dicaci biasa, bahkan dibunuh biasa. Dan kami tidak akan mengajarkan kepada cucu kami bunuh mereka yang membunuh kami, nggak akan. Karena itu adalah didikan orang tua kami. Cuma Anda memang diperintahkan cinta kepada kami, bukan untuk kami membanggakan diri, bukan untuk menyombongkan diri, tapi itu kewajiban daripada Allah. Dan kami harus tahu diri para habaib. Bukan kami untuk melecehkan dan menghinakan muhibbin, tidak. Tapi kita wajib untuk menghargai muhibbin. Kita wajib untuk menghargai muhibbin.
kita cintai itu muhibbin, kita harus perhatikan itu muhibbin kepada kita. Bahkan sampai di hari kiamat, insya Allah kami akan menjadi saksi bahwa Anda cinta kepada habaib di hadapan Nabi, di hadapan para habaib. Karena itu tetap ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ngajari yang bertentangan ahli sunnah jamaah, tolak siapapun dia, tetap sampai mati insya Allah menjadi orang ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Cuma nggak boleh kita bersikap anarkis, tunggu fatwa ulama. Kalau fatwanya ulama misalnya jihad, siap jihad nggak? Nah, kalau fatwanya ulama siap kita membela agama, siap nggak? Kalau fatwanya ulama siap bela negara, siap nggak? Ya siap-siap aja dulu. Siap boleh, tapi tidak boleh bertindak. Tindakannya kapan? Tunggu fatwanya ulama. Tidak benar nih, tidak benar. Ya, nggak benar. Yang kurang ajar begitu diredam-redam. Udahlah, sudah kita memaaf rahmatan lil alamin, gak dalil. Ini kurang ajar mulutnya. Yang tidak kurang ajar yang membela negara ini dianggap anti NKRI. Ini apa? Ini nggak benar. Lah kalau sudah model begitu, ya kita punya alasan juga dah. Kalau kamu menuduh orang yang begini ini anti NKRI, kami bisa menuduh. Kalau kamu tidak membereskan orang yang membenci ulama, maka kamu adalah pro PKI. Nggak bisa aja kita ngomong juga. Kenapa nggak? Kalau tidak bisa membereskan orang yang kurang ajar dengan ulama, berarti pro PKI. Enak aja kalau buat begitu, nggak benar. Nah, karena itu udahlah. Nah, kita kepingin negara ini aman. Apa sih urusannya? Nggak ada apa-apa kok. Kok sampai ulama semua pondok-pondok didata? Nggak ada apa-apa kok di sini. Kok sampai misalnya ulama harus mau dibuatkan sertifikasi? Wah, apa? Mulai dulu ada apa? Nggak ada. Ente nggak usah ngatur penceramahnya ulama dulu. Nanti bisa diatur sama ulama itu. Tapi atur mulutnya satu orang itu. Ngatur mulutnya satu orang aja nggak bisa, mau ngatur nasihatnya ulama, ente nggak bener lah. Nah, ini sudah satu hal yang nggak masuk akal semuanya. Karena itu udahlah, jangan kita tambah membuat runyam, tambah membuat yang tidak benar. Akhirnya seakan-akan ini kesalahannya ulama. Apanya kesalahannya ulama? Selama ini siapa yang membina umat nih? Selama ini siapa yang nasihati umat nih? Selama ini siapa yang mengajarkan moralitas ini? Siapa?